Baik. Ya. Ya, Pak Eko sudah bisa record. Ya, mudah-mudahan kecuali kalau takut ada apa-apa, boleh mungkin Ya, Bu. bantu oleh salah satu teman. Yang lain bisa Biasanya nge-record juga, Bu ya? ada, bisa. Oke. Biasanya 2 orang ya bisa. Coba Pak Denny. Bisa ya, Pak ya? Oke, Bisa, Bu. oke. Bisa. Oke, jadi Pak Carwadi bisa rekam, Pak Denny juga bisa Ya, rekam. Jadi nanti terima kasih. backupnya ada di Pak Denny ya. Pak Carwadi boleh ditampilkan PPT-nya, Pak. Ya, ini tampilan layarnya masih belum ada PPT, Pak. Ya, paling kanan bawah, Pak, itu yang ada huruf P. Udah saya klik tapi belum muncul. Bapak sudah klik tombol yang benar. Udah. Kita ada di bawah, Pak, yang warna merah, huruf P untuk PowerPoint. Udah. Belum muncul juga. PowerPoint-nya dipencet F5 supaya tampil. Halo, Pak, bisa dengar Ya. saya, Pak? Iya, Bu, ya. Nah, oke. Baik. Ya. Di slideshow ya, Pak ya? Iya, ya. Loading lama ya? Ya, maaf, Bu, ini laptopnya. Ya, baik Pak Carwadi, siap ya dengan manajemen waktu 20 menit. Ya, mulai dari sekarang layar milik Baik. Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mengabsen dulu ya, lebih kenal dulu. Di sini kan ada yang terhormat, ini ada Ibu Neneng sebagai moderator dan Pak Denny sebagai instruktur. Dan teman-teman yang lainnya Pak Denny, Pak Eko, Pak Andika, Bu Nurul sama Pak Martono. Ya mudah-mudahan pada kali ini kita sehat ya, bisa menyelesaikan tugas-tugas kita yang sampai nanti sore. Nah, izinkan pada hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan tentang materi ya tentang pencemaran lingkungan. Perkenalkan, nama saya Carwadi dari S1 Kesehatan Masyarakat Intraria Husada Jakarta. Mohon maaf ini tampilannya. Nah, ini untuk riwayat hidup. Kemudian ini bermasalah dengan ini saya ini apa? Nggak mau selanjutnya ini. Nah, sebelumnya untuk materi perkuliahan ini akan saya bacakan tentang skenario pembelajaran. Ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan penjelasan materi, kegiatan diskusi, penugasan, dan penutup. Nah, mengenai capaian pembelajaran pada materi kuliah ini adalah pertama, diharapkan mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampak bagi kehidupan. Kemudian yang kedua adalah mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi kita, mungkin ini kan materi yang bersifat umum ya. Kita lihat dulu mungkin dari ini ya, dari segi apa itu yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, kira-kira dari Pak Denny, kira-kira bisa apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan kalau sepengetahuan saya, Pak, ya dari rumah, RT, RW, bahkan bisa meluas ke kota, seperti itu, Pak. Oh, baik ya. Jadi intinya itu ya. Jadi namanya lingkungan itu adalah merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Itu ya. Jadi pengaruhnya banyak gitu kan, lingkungan
air, lingkungan udara dan tanah gitu kan. Nah, dari segi ini ya untuk lingkungan ini kan banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan ya. Sekarang ini kan permasalahannya itu yang terkait dengan adanya banjir, kemudian adanya penumpukan sampah di mana-mana, bahkan polusi ya. Polusi yang sekarang ini kan lagi merajalela nih, terutama Jakarta, Bogor gitu kan. Seperti yang sudah didapatkan dari berita itu polusi-polusi yang tingkat tinggi yaitu ada di sekitar Jakarta. Ada beberapa tempat berdasarkan laporan. Nah, ini yang kalau dilihat dari definisi daripada pencemaran lingkungan itu adalah merupakan definisi itu merupakan masuknya makhluk hidup ya. Masuknya zat atau energi atau komponen lain ke dalam air, ke dalam udara atau ke dalam tanah ya. Oleh apa? Oleh kegiatan manusia dan proses alam. Nah, sehingga kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah itu menjadi kurang berfungsi untuk peruntukannya itu. Nah, ini definisi ini adalah dikemukakan oleh menurut SK MenKLH nomor 2 tahun 88 maksud saya. Nah, kemudian di sini yang seperti saya katakan bahwa fakta-fakta ya yang telah terjadi di sini. Seperti saya sampaikan bahwa ada 8 kota ya yang tingkat polusi udara itu tertinggi ya, tingkat polusi udara yang tertinggi. Jadi seperti yang didapatkan dari data indonesia.id, ini ya tingkat pencemaran udara tertinggi itu untuk periode Agustus tanggal 31 nih kemarin, itu di Depok tertingginya itu sampai 178. Kemudian sama dengan Tangerang Selatan itu 178 poin. Kemudian disusul lagi dengan wilayah Jakarta itu 169. Kemudian Pasar Kemis Jawa Barat sampai kepada Kerawang Jawa Barat. Ini mencapai poinnya itu 159 poin. Nah, ini adalah merupakan satu masalah ya, masalah polusi yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan. Makanya di sini diberlakukannya itu beberapa tempat, terutama Jakarta ini sudah mulai WFH. Mungkin di tempat-tempat lain ada yang belum, ada yang mungkin tempat lain yang mungkin bagus kualitasnya, tapi ada beberapa tempat, tapi ini sangat resiko terjadinya suatu penyakit. Makanya ada wilayah Jakarta ini ada diberlakukan sekarang sistem WFH. Jadi untuk mengurangi, mungkin salah satunya itu untuk mengurangi jumlah polusi udara. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk dari pencemaran lingkungan ini ada beberapa jenis ya. Mungkin Bapak dan Ibu pahamlah ya yang namanya itu jenis-jenis itu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, itu yang masuk kepada pencemaran air tadi itu kan ada yang istilahnya dengan banjir, kemudian tadi yang saya gambarkan itu dari pencemaran udara itu sampai berapa tingkat polusi udaranya itu sampai pencemaran tanah. Beberapa tempat-tempat tertentu mungkin di sini banyak ya tanah-tanah yang mungkin sangat gersang yang sehingga tidak akan sulit ya untuk ditanamin tanaman karena kondisinya tidak subur lagi. Nah, di sini tentu saja apa sih yang dapat menyebabkan pencemaran air? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yang masuk kepada penyebab pencemaran air itu adalah dari sisa pembuangan limbah. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu juga limbah-limbah itu mungkin ada yang memang ada yang memang sudah terkelola dengan baik, ada yang belum ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang sangat memperhatikan, ada juga yang tidak memperhatikan gitu. Jadi ada sisa-sisa pembuangan limbah. Nah, ini dapat menimbulkan pencemaran air. Kemudian yang kedua dari pembuangan limbah industri. Tadi pabrik-pabrik tertentu, kemudian yang limbah industri itu berupa lumpur, kemudian yang berasal dari hasil pengolahan seperti pengolahan pabrik gula. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari limbah pertanian. Nah, sebenarnya limbah-limbah dari pertanian itu dalam proses penggunaan untuk pestisida itu ya, untuk penggunaan pertanian itu seperti penggunaan DDT gitu kan. Nah, ini mungkin ada maksud-maksud tertentu terutama untuk membasmi hama, tetapi di samping itu ada unsur kerugiannya itu ya. Memang kalau misalnya tercemar pada air. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk di sini adalah penyebab pencemaran tanah. Ini sama ya, yang masuk kepada penyebab pencemaran tanah itu dari limbah domestik ya, berasal dari berupa sampah basah terutama. Kemudian ada limbah industri yang seperti saya katakan tadi itu sama, ini karena ini masuk kepada target tanah dan air. Kemudian dari limbah pertanian juga sama.
Nah, kemudian penyebab pencemaran udara nih seperti saya katakan tadi itu kan. Jadi banyak pembakaran, intinya dalam peningkatan pencemaran udara itu hasil daripada pembakaran bahan bakar, seperti kan penggunaan pembakaran solar segala macam itu kan, bensin bahan bakar minyak itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Ditambah lagi dengan yang kedua itu ada penggunaan industri ya, industri tertentu yang biasanya menggunakan BBM ya yang sebagai bahan bakarnya itu, kemudian ini akan menimbulkan asap ya, asap serobong daripada industri. Kemudian dan juga daripada hasil limbah pertanian yang tentunya itu akan bermasalah kepada pencemaran udara. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih yang dapat menimbulkan dampak apa yang akan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan? Nah, ini dampaknya itu memang banyak juga ya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kita yang dapat menyebabkan sakit apa gitu kan. Kemudian kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya itu. Ya. Misalnya dari segi ini ya, tertera dari PPT ini ada degradasi lingkungan. Kemudian peningkatan jumlah karbon dioksida. Ya. Nah, peningkatan jumlah karbon dioksida di atmosfer ini itu dapat menyebabkan kabut asap yang dapat membatasi sinar matahari. Ya. Sehingga nanti di sini akan dapat berpengaruh ya kepada mungkin proses pertumbuhan daripada tumbuhan itu tidak akan menjadi subur ya karena terhambat oleh penutupan asap itu. Kemudian akan terjadi pula pemanasan global yang sekarang lagi trending itu ya. Kenapa sih kondisi di Jakarta ini semakin panas? Bahkan mungkin di tempat ibu bapak juga panas gitu ya. Mungkin tingkat suhunya itu tidak begitu jauh ya. Tapi kalau kondisi Jakarta sekarang udah begitu panas, terasa gitu ya. Karena ada peningkatan suhu bumi yang akan terjadi. Sehingga nanti akan dampaknya juga akan dapat menyebabkan gunung es yang ada di kutub itu akan mengalami pencairan ya, sedikit pencairan terus berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah akan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, inilah yang dapat menyebabkan yang terparahnya itu gangguan kesehatan ujung-ujungnya itu ya. Kalau misalnya itu gangguan kesehatan itu tidak bisa diatasi, ya tentu akan menimbulkan kematian tentunya kalau tidak bisa ditangani. Nah, hal ini perlu diupayakan ya, bagaimana upaya untuk dapat menciptakan untuk menanggulangi daripada pencemaran lingkungan ini. Dan tentu saja ini merupakan tugas bersama ya, tugas pemerintah, tugas masyarakat dan lain sebagainya. Karena ini kalau misalnya salah satu saja yang mengupayakan itu tidak bisa, harus diupayakan dengan bersama-sama mengerjakannya itu. Seperti penumpukan sampah gitu kan. Itu tidak bisa dikelola dengan sendiri tapi harus bersama-sama bagaimana untuk menurunkan volume daripada penumpukan sampah itu sendiri. Nah, itu yang seperti saya katakan Bapak Ibu mengenali pengendalian ya. Bagaimana upaya untuk mengendalikan daripada pencemaran lingkungan itu? Ya mungkin di sini pertamanya itu memang harus ada regulasi. Regulasi Bapak Ibu. Yaitu dengan membuat dan memberlakukan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Mungkin beberapa tempat atau daerah yang sudah memberlakukan tentang aturan ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalau misalnya membuang sampah sembarangan itu akan dikenakan hukuman apa gitu kan, apa bisa sanksinya itu apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan teknologi. Ya, bagaimana menciptakan teknologi untuk dapat ini ya mengatasi misalnya teknologi untuk bisa mengatasi penumpukan sampah ya, karena sampah itu setiap hari ya bertambah terus ya, sehingga akan menumpuk tuh kalau tidak dikelola. Dan ini merupakan suatu pemikiran bersama bagaimana untuk bisa pengelola sampah dengan baik. Sebenarnya pengelolaan sampah itu bisa dilakukan oleh setiap rumah ya. Jadi ada pengelolaan sampah rumah tangga. Itu tentu saja untuk pengelolaan sampahnya itu yang bersifat organik, yang bisa terurai sehingga akan dijadikan nanti sebagai pupuk. Itu akan dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya sampah yang tidak bisa ditangani itu berupa plastik, itu bisa didaur ulang. Itu dapat mungkin memiliki nilai jual ya, kalau yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada perusahaan, kepada masyarakat sekitar gitu kan, tentang pencemaran lingkungan. Nah, ini merupakan satu tugas bersama yang harus dilakukan. Jadi mengingatkan ya tentang pentingnya upaya untuk pelestarian lingkungan ya supaya lingkungan tidak tercemar. Terutama pada perusahaan-perusahaan gitu ya yang mungkin dari produk perusahaan itu akan menghasilkan limbah. Nah, itu limbah ini harus dikelola dengan baik. Jadi tidak dibuang begitu saja ya, limbah itu tidak dibuang misalnya dibuang ke kali, dibuang ke laut, tapi harus diolah terlebih dahulu.
Ya, jadi ada sistem pengelolaan limbah. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini ada ditanyakan, ya mungkin nanti ya untuk ada sesi diskusi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan Boleh berikutnya. Pak, saya Jadi, bertanya silahkan Bapak. Dengan Bapak siapa? mengenai itu pengolahan sampah di rumah ya, Dengan Bapak yang siapa ini? organik. Pak Denny ya? Ya betul. Ya, silahkan Pak Denny. Kalau organik kita kelola di rumah biasanya bau Pak. Kalau kita tumpuk beberapa Iya, hari ya. dia akan bau. Nah itu gimana ya Pak? Ya, Soalnya kan ya kalau rumahnya besar kayak ya, ya. yang di daerah itu Ya. ada kebun, Ya, itu ya. masih bisa Ya. terurai ya kan, jauh Mungkin dari barangkali rumahnya. Bapak Ibu yang bisa menanggapi, Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari pertanyaan Pak Denny. Coba Silakan. saya menanggapi. Ya, mungkin cepat ya karena ini waktunya terburu-buru. Ya, silakan. Pak, kayaknya sekarang Bu sudah Nurul ada. ya, Bu Nurul. Iya. Iya, silakan Sekarang, Bu Nurul. sekarang saya pernah melihat itu udah ada teknologinya Pak. Jadi kalau langsung masukin ke wastafel kayak seperti udah ada alatnya kayak dijual di Shopee Pak. Oke, baik ya. Bagus tuh Bu Nurul ya. Jadi mungkin nanti Bu Nurul bisa share ke kita apa sih untuk mengelola sampah itu. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan tadi ya bagaimana cara mengelola sampah itu ada upaya, misalnya ada yang melakukan pengelolaan sampah yang di rumah tangga. Itu ada sistem pengelolaan sampah yang khusus yang organik yang bisa dijadikan pupuk. Ini bisa menggunakan media keranjang. Nah, jadi dengan menggunakan media keranjang tapi memang perlakuannya itu harus perlakuan khusus. Jadi bagaimana supaya sampahnya itu bisa cepat membusuk. Nah, itu misalnya sampah daun pisang, sampah apa pokoknya yang organik, itu harus dipotong kecil-kecil dulu. Nah, itu harus dibuat sedemikian rupa. Emang ini merupakan perlakuan yang khusus. Itu dengan memperlakukan dengan sistem keranjang itu akan cepat, Pak. Akan cepat membusuk dan tidak menimbulkan bau karena media yang digunakan itu seperti ada sekam, kemudian ada ini juga ada ada kompos juga, tetapi kompos yang sudah matang. Artinya di sini akan sebagai media untuk mempercepat proses pengomposan. Ada lapisan-lapisan tertentu. Artinya ada media yang berikutnya itu ada media kain. Kemudian keranjang yang di sampingnya itu dialasin dengan kardus. Itu sebenarnya ada tuh videonya, Pak. Videonya mungkin bisa lihat di searching video untuk pengelolaan sampah organik dengan menggunakan media keranjang. Itu aja. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu aja mungkin ya karena kita dibatasi waktunya. Ya untuk yang selanjutnya mungkin silahkan aja kerjakan tugas ini Bapak Ibu. Ini tugas saya sudah sampaikan di slide ya. Silahkan. Jadi masalah-masalah apa aja yang ada di sekitar Bapak Ibu ya terkait dengan kesehatan lingkungan dan bagaimana upaya pengendaliannya. Nah, itu ya. Jadi itu ya. Jadi yang kaitannya dengan kesehatan lingkungan memang kesehatan lingkungan itu adalah sangat penting ya untuk dilakukan karena kesehatan lingkungan adalah sebagai tugas bersama ya harus dikelola secara bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati demikian untuk materi pembelajaran dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Carwadi. Masih sisa waktu sekitar 3 menit lebih ya sebetulnya. Jadi mungkin saya nggak tahu nih Pak Carwadi tidak memakai alarm sendiri atau seperti apa. Baik, Bapak dan Ibu, kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Carwadi. Kita dengarkan sekarang komentar dari instruktur. Pak Hendi, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi yang dari pertama tadi ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu ya, ingin memulai kelas ya, tadi sudah ditambahkan absensi ya. Tapi yang lebih penting yang tidak ada di slide Bapak Ibu apa? Kira-kira yang kelupaan. Capaian pembelajarannya kali Pak. Benar. Tujuan pembelajarannya itu apa? Indikator ketercapaiannya apa? Seperti yang saya mengajarkan taksonomi kan ada kan? Tujuannya apa? Indikator keberhasilan dari mata kuliah atau materi